Selamat datang di Bisa Kok, tempat di mana kisah nyata dan kebijaksanaan hidup menyentuh hati setiap orang yang ingin menua dengan damai, bermakna dan penuh kasih. Dalam video ini, Anda akan menemukan bukan sekadar saran, tapi cara-cara sederhana untuk tetap merasa hidup dihargai dan terhubung. Bahkan ketika Anda sudah tidak muda lagi dan hidup sendirian. Karena kebahagiaan di usia senja bukanlah mitos. Itu adalah keputusan yang bisa Anda bangun setiap hari. Pernahkah Anda membayangkan suatu pagi Anda terbangun dan semuanya terasa sunyi? Tak ada yang mengetuk pintu, tak ada telepon berdering, tak ada suara tawa yang biasa mengisi rumah, hanya keheningan. Itu bukan sekadar bayangan. Kan akan testament yang meninggalkan orang seiring bertambahnya usia. Tapi inilah yang perlu Anda tahu, sendirian tidak selalu berarti kesepian. Coba pikirkan, pernahkah Anda melihat seseorang yang sudah berusia 70 atau 80 tahun, tapi wajahnya penuh semangat, langkahnya ringan, dan hidupnya terasa begitu bermakna. Sementara yang lain di usia yang sama terlihat lelah tertutup dan seolah hilang arah. Apa yang membedakan mereka? Bukan nasib, bukan keberuntungan, tapi kebiasaan. Pilihan-pilihan kecil yang mereka buat setiap hari. Dalam video ini, saya akan membagikan 6 kebiasaan sederhana, tapi sangat kuat, yang bisa mengubah cara Anda menjalani masa tua. Dari rasa sepi menjadi rasa cukup, dari senyum menjadi smea, dari sekadar bertahan menjadi benar-benar menikmati hidup. Dan yang paling penting, Anda bisa mulai hari ini. Tidak perlu mesungguh dan doa perlu menunggu hari esok. Tapi ada satu kebiasaan paling ampuh yang sering dilupakan banyak orang. Itu adalah kunci untuk hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar dari Anda. Kung apo ako kesenausten terseset kemudian tentang menua bosan di sendirian tulis di kolom komentar. Karena siapa tahu apa yang Anda bagikan bisa menguatkan hati orang lain yang juga sedang berjuang. Sekarang mari kita mulai. Ini penganas hayang berstong bertanius melanjut. Ini tentang benar-benar hidup. Bayangkan Anda membuka mata di pagi hari, tahu persis apa yang ingin Anda lakukan. Ada alasan untuk bangkit, ada kebiasaan yang menenangkan, ada ritme yang membuat hari terasa hidup. Sekarang bandingkan dengan ini, Anda bangun. Tidak ada rencana, tidak ada arah, dan semuanya terasa kosong. Anan yang lebih ingin Anda alami. Rutinitas bukan soal mengisi waktu, tapi soal memberikan makna pada waktu. Tanpa rutinitas, hari bisa terasa melayang begitu saja. Apalagi setelah pensiun saat anak-anak sudah mandiri dan tanggung jawab mulai berkurang. Waktu bisa terasa seperti ruang kosong yang terus membesar. Tapi oleh macam kabar baik yang punya semua kendali penuh atas hari-hari Anda. Dan kebiasaan sederhana bisa jadi penyelamat. Pagi hari misalnya adalah waktu emas. Coba mulai start dari hal-hal kecil. Bangun di waktu yang sama, merapikan tempat tidur, meregangkan tubuh, menikmati secangkir teh hangat, sambil menghirup udara pagi. Ini bukan soal rutinitas yang kaku, tapi soal memberi tubuh dan pikiran rasa aman stabil dan damai. Saya ingin cerita sebentar tentang Pak Santoso. Usianya 76 tahun, seorang insinyur pensiunan. Setelah kehilangan istrinya, hidupnya kehilangan arah. Ia tidur larut bangun siang, melewatkan makan, dan menghabiskan waktu menonton TV, tanpa benar-benar menikmati. Hari artinya kita rasmustui dan tidak berarti. Sampaikah suatu hari ia berkata kepada dirinya sendiri, aku harus mengambil alih hidupku kembali. Ia mulai bangun lebih pagi, jalan-jalan kecil setiap pagi, masak makanan sendiri, menjadwalkan telepon dengan cucu-cucu setiap sore. Hasilnya luar biasa, tubuhnya lebih kuat, pikirannya lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya,
Sejak lama hidup terasa punya arah lagi. Rutinitas meski kecil adalah cara kita berkata pada hidup, aku hadir, aku peduli, aku memilih untuk hidup sepenuhnya. Mau mulai dari mana? Coba buat jadwal pagi yang sederhana. Sisihkan waktu untuk hobi, tentukan jam makan, tidak harus sempurna. Yang penting, niat dan konsistensi. Karena saat Anda mulai mengatur waktu, Anda mulai mengatur kembali hidup Anda. Mulan percayalah, perumputan masmu sangat berarti. Setiap hari ada kesempatan baru untuk menciptakan kebahagiaan. Nomor 2, gerakan tubuh Anda. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang seiring bertambahnya usia adalah ini. Terlalu cepat memperlambat diri. Mereka berpikir, saya sudah tua, saya harus banyak istirahat. Padahal justru bergeraklah yang membuat Anda tetap muda. Ini bukan soal punya tubuh seperti atlet atau ikut lomba lari maraton. Ini soal mempertahankan kekuatan kelenturan dan semangat hidup Anda. Tiap kali berjalan, ompuan sehari dengan otot Anda sedang memberi pesan pada tubuh. Aku masih hidup, aku masih aktif, aku masih bisa begini kenyataannya. Saat Anda menghentikan berjalan, tubuh mulai otot mengecil sendiri jadi kaku. Dan energi mulai menguap pelan-pelan. Dan yang tadinya mudah, seperti berdiri dari kursi naik tangga atau membawa belanjaan, tiba-tiba jadi tantangan besar. Tapi ada kabar baik, Anda tidak perlu olahraga ekstrim. Cukup gerakan ringan yang dilakukan dengan konsisten. Jalan santai di pagi hari, sedikit peregangan. Saat bangun tidur, berdiri. Dan duduk berulang di ruang tamu. Semua itu sudah sangat membantu. Mari saya ceritakan tentang Bu Kartini, seorang pensiunan pustakawan berusia 78 tahun. Setelah pensiun, ia jadi lebih sering duduk menonton TV, membaca, dan perlahan-lahan menjadi kurang aktif. Awalnya tidak terasa, tapi lama-lama hal-hal sederhana seperti membungkuk atau berjalan agak jauh mulai terasa sulit. Dia sempat berpikir, mungkin ini memang bagian dari menjadi tua. Tapi suatu hari, Bu Kartini memutuskan untuk berubah. Ia bergabung dengan kelompok jalan kaki di lingkungannya dan mulai melakukan peregangan ringan tiap pagi. Hasilnya tenaganya meningkat, posturnya lebih tegak, dan yang paling mengejutkan tidurnya pun jadi lebih nyenyak. Gerakan bukan kegiatan ekstra. Gerakan adalah kebutuhan, dan bahkan jika Anda punya keterbatasan fisik, masih banyak cara untuk tetap aktif. Latihan sambil duduk peregangan, ringan aerobik air, atau berdiri, lalu duduk berulang. Semuanya bisa membantu tubuh Anda tetap kuat dan sehat. Yang penting adalah menjadikannya bagian dari rutinitas seperti makan atau tidur. Dan ada bonus luar biasa. Olahraga ringan juga melindungi otak Anda. Studi menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin dapat menurunkan risiko penurunan kognitif dan demensia. Jadi saat Anda menggerakkan tubuh, Anda juga menjaga pikiran tetap tajam. Kalau Anda sudah lama tidak aktif, jangan khawatir. Mulailah dengan jalan kaki 5 menit. Beberapa peregangan sederhana di pagi hari. Sedikit. Pekerjaan rumah tangga, lakukan sedikit demi sedikit. Dan biarkan tubuh Anda kembali terbiasa bergerak. Kuncinya konsistensi. Semakin sering Anda bergerak, semakin mudah rasanya. Dan sebelum Anda sadar, Anda akan merasa lebih kuat, lebih sehat, dan penuh energi setiap hari. Jadi yuk, mulai hari ini, gerakkan tubuh Anda dan biarkan hidup mengalir lebih ringan. Salah satu hal tersulit dari menua adalah perlahan-lahan lingkaran sosial. Kita menyusut. Teman-teman pindah keluarga sibuk, dan tanpa kita sadari, kita mulai lebih sering sendiri. Dan walau kesendirian, kadang terasa nyaman, terlalu banyak sendiri. Bisa jadi berbahaya. Faktanya penelitian menunjukkan bahwa kesepian bisa sama berbahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Ya serius, kesepian meningkatkan risiko penyakit jantung depresi.
bahkan penurunan daya ingat. Tapi begini Nen, kesepian itu takdir. Kesepian adalah sinyal, dan itu bisa diubah dengan pilihan kecil setiap hari, karena tetap terlibat secara sosial adalah salah satu kebiasaan paling penting yang bisa Anda bangun di usia berapapun. Dan kabar baiknya, itu tidak harus berarti menghadiri pesta besar atau berkumpul ramai-ramai. Kadang cukup dengan telepon singkat ke teman lama, menyapa tetangga saat menyiram tanaman, dan mengobrol singkat dengan kasir saat belanja interaksi kecil, tapi berdampak besar. Coba kita lihat kisah Pak Wiratama Duda berusia 80 tahun. Setelah istrinya meninggal, ia lebih banyak duduk sendiri menonton TV. Anak-anak jarang menelpon teman-teman sibuk. Ia berpikir mereka punya hidup sendiri. Saya tak mau jadi beban, tapi hari-hari terasa makin sepi dan semangatnya makin menurun. Sampai suatu hari, Ferdi memutuskan untuk menjangkau. Ia mulai menelpon satu teman seminggu. Ia sync dengan kelompok lansia lokal. Bahkan, ia ikut klub catur online dari rumah. Beberapa bulan kemudian, ia merasa hidupnya kembali penuh warna. Bukan karena ini aku punya banyak teman, tapi karena ia merasa terhubung kembali. Itulah intinya, koneksi sosial tidak harus besar, tapi harus ada. Koneksi itu seperti vitamin untuk hati dan pikiran kita. Bisa lewat pesan teks ngopi, bareng teman gabung, komunitas online dengan minat yang sama, atau ikut kelas virtual, grup doa grup WhatsApp. Teknologi sekarang mempunyai essential moments. Bahkan dari balik pintu rumah, Anda bisa hadir dan dihargai. Ingat, kesepian itu bukan soal fisik. Kesepian itu soal merasa tak terlihat, tak didengar, tak dibutuhkan. Dan satu cara terbaik untuk mengubah itu adalah dengan menjangkau terlebih dahulu. Semakin sering Anda menyapa orang lain, semakin ringan rasanya. Semakin sering Anda terhubung, semakin kuat hati dan pikiran Anda. Dan sebelum Anda sadar, Anda punya jaringan orang-orang yang membuat hari-hari terasa lebih bermakna dengan tawa percakapan dan kehangatan. Nomor 4, bikin otak Anda tetap menyala. Seiring usia bertambah banyak, orang mulai menerima mitos ini. Ya wajar dong kalau pikiran jadi lambat. Kan udah tua, tapi tunggu dulu. Itu nggak sepenuhnya benar. Otak kita itu luar biasa. Dan seperti otot semakin sering dipakai, semakin kuat jadinya. Yang bikin otak berkarat itu bukan usia, tapi kebosanan dan rutinitas yang monoton. Kabar baiknya, Anda punya kekuatan penuh untuk menjaga pikiran tetap tajam, ingin tahu dan aktif. Dan jangan khawatir, ini nggak harus rumit. Bukan berarti Anda harus jadi ahli matematika atau belajar fisika, kuantum. Stimulasi mental bisa datang dari hal-hal sederhana, seperti membaca buku, mengisi teka-teki. Silang ikut kelas bahasa, menulis cerita, dan bermain catur, atau permainan strategi. Apapun yang bikin otak Anda mikir di luar jalur, biasanya itu sudah luar biasa. Contohnya Bu Sulastri, mantan guru berusia 74 tahun. Setelah pensiun, hari-harinya dihabiskan nonton TV. Pelan-pelan, ia mulai merasa kosong, lupa hal-hal kecil, kehilangan fokus. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk menghidupkan kembali rasa ingin tahunya. Ia mulai membaca novel, lagi mengisi teka-teki silang setiap pagi, dan ikut kelas bahasa Jepang online. Dan hasilnya, dalam beberapa minggu, ia merasa lebih hidup. Otaknya lebih segar. Bahkan obrolannya jadi lebih seru saat ngumpul bareng teman. Karena begini, ketika otak Anda aktif hidup, Anda juga ikut aktif Anda, jadi lebih semangat bangun pagi. Anda punya hal baru buat dipelajari, dicoba, atau diceritakan, dan rasa ingin tahu itu. Rasa penasaran yang dulu mungkin terasa hilang. Kembali lagi, mau tantangan yang ringan. Cobalah belajar resep, baru mencoba menulis puisi, mendengarkan podcast, menjelajahi topik di YouTube, atau sekadar mengubah jalan saat berjalan pagi. Hal-hal kecil ini membangkitkan koneksi baru di otak Anda, membuatnya tetap fleksibel dan tangguh.
Dan yang lebih indah lagi, setiap kali Anda belajar sesuatu yang baru, Anda memberi hadiah pada diri sendiri. Hadiah berupa semangat kejutan perasaan, ternyata saya masih bisa. Karena sejujurnya pikiran Anda tidak punya tanggal kedaluarsa. Dan selama Anda masih penasaran, masih mau tahu, dan masih mau mencoba, Anda masih bertumbuh. Nomor 5, syukuri yang masih ada renungkan yang sudah berlalu. Semakin kita menua, semakin mudah untuk terjebak dalam kehilangan. Kehilangan orang-orang terkasih, kesehatan, kesempatan, atau masa-masa yang dulu terasa begitu indah. Itu wajar. Tapi itu bukan satu-satunya cerita yang bisa Anda pilih untuk dijalani. Karena di tengah segala perubahan itu, masih ada satu kekuatan luar biasa yang bisa Anda latih setiap hari. Rasa syukur. Bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap luka dan tantangan. Tapi ini tentang memilih untuk melihat cahaya, bahkan ketika hari tampak sedikit lebih gelap. Ini tentang berkata, aku masih di sini, masih bernapas, masih punya hal-hal indah untuk dihargai. Dan percayalah, kekuatan dari rasa syukur itu bukan sekadar kata-kata indah. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang melatih rasa syukur secara teratur, tidurnya lebih nyenyak, merasa lebih bahagia, lebih jarang cemas atau depresi. Dan yang paling penting, merasa hidup mereka masih punya makna. Contohnya Pak Pranoto, pensiunan pemadam kebakaran berusia 79 tahun, setelah kehilangan istrinya, hari-harinya dipenuhi kesunyian dan kerinduan. Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang sederhana. Setiap pagi, ia menuliskan 3 hal yang ia syukuri. Kadang itu, tawa cucu-cucunya. Kadang hanya secangkir kopi hangat. Kadang hanya bisa bangun pagi dan melihat sinar matahari menembus jendela. Ternyata dari hal-hal kecil itu, tumbuh kembali rasa harapan. Jordi masih merindukan istrinya. Itu tidak akan hilang. Tapi sekarang, Januari semua melihat keindahan yang modern masih ada di sekelilingnya. Selain bersyukur, refleksi ini juga penting. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk dengan tenang, tarik nafas dalam, dengarkan suara di sekitar Anda, dengarkan hati Anda. Mau meditasi atau menyuah duduk ke santai di teras sambil melihat langit sore. Momen-momen sunyi itu menyembuhkan. Mereka mengingatkan kita bahwa meskipun hidup terus berubah, kita masih bisa merasa damai, tenang, dan hadir sepenuhnya di sini. Dan sekarang, kalau Anda belum pernah coba, mulailah dari yang sederhana. Setiap pagi atau malam, pikirkan 3 hal yang membuat Anda tersenyum hari itu. Apapun itu, musik favorit, ucapan terima kasih, wajah ramah tetangga, lambat laun, Anda akan melihat hidup dari sudut pandang yang lebih hangat. Karena begini, hidup tidak selalu mudah, tapi Anda tetap bisa memilih untuk melihat keindahannya. Dan ketika Anda melatih syukur, serta meluangkan waktu untuk refleksi, Anda akan merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih terhubung, baik dengan diri sendiri maupun dunia di sekitar Anda. Bahkan dalam kesendirian Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Nomor 3, beri makna. Lewat memberi saat hidup, mulai terasa sepi, atau hampa seringkali, yang kita butuhkan bukan lebih banyak waktu untuk merenung, tapi kesempatan untuk memberi. Bukan karena Anda punya segalanya, tapi karena di dalam diri Anda masih ada begitu banyak yang bisa dibagikan. Kedengarannya sederhana, tapi ini adalah salah satu kunci terbesar untuk hidup yang penuh makna. Bantu orang lain saat kita merasa sedih, kesepian, atau kehilangan arah naluri. Pertama seringkali adalah menarik diri fokus pada luka kita sendiri. Tapi yang mengejutkan, cara tercepat untuk menyembuhkan hati sendiri adalah dengan menyentuh hati orang lain. Dan tidak membantu orang lain tidak harus besar-besaran. Kadang cukup menanyakan kabar tetangga, menjadi telinga yang mendengarkan, memberi senyum hangat di tengah hari yang berat, atau menulis pesan pendek yang menguatkan. Ambil contoh, Bu Rahayu, seorang mantan perawat berusia 82 tahun.
Setelah pensiun, ia merasa kosong. Hari-hari terasa panjang dan koneksi sosialnya semakin menipis. Tapi alih-alih melakukan dalam kesendirian, ia mencoba sesuatu yang kecil, menjadi sukarelawan di bank makanan lokal. Awalnya hanya beberapa jam seminggu, tapi itu menjadi titik balik. Ia bertemu orang-orang baru, merasa dibutuhkan kembali, dan yang terpenting, ia merasa hidupnya berarti lagi. Maria menemukan bahwa dengan memberi sedikit dari dirinya, ia justru mendapat jauh lebih banyak kembali. Sukacita, tawa, dan rasa terhubung. Karena begini, memberi itu bukan hanya tentang orang lain, itu juga tentang Anda. Saya masih bisa membuat perbedaan. Saya masih dibutuhkan, dan rasa itu luar biasa menyembuhkan. Jika Anda memiliki keterbatasan fisik, Anda tetap bisa berbagi, kirim surat atau pesan kepada teman lama, bimbing generasi muda lewat online. Upaclah sosok fresh semua di sekitar Anda. Yang penting bukan seberapa besar tindakan Anda, tapi niat di baliknya. Satu kata baik bisa mengubah hari seseorang. Satu telinga yang mendengarkan bisa menjadi penyelamat bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan bonusnya, Anda akan merasa lebih hidup, lebih bermakna, lebih penuh cinta. Menua bukan berarti kita berhenti. Lembut untuk mendelembut sejenak, melihat ke belakang dengan bijak dan melangkah ke depan dengan hati yang lebih penuh. Saat kita menua, banyak hal memang berubah. Tubuh tak sekuat saat dulu, beberapa teman telah pergi, dan dunia tampak bergerak begitu cepat. Tapi satu hal tetap, kemampuan kita untuk menemukan makna dalam setiap momen, dan itulah yang membuat hidup tetap indah. Salah satu cara paling kuat untuk menjalani hari-hari dengan hati yang damai adalah dengan melatih rasa syukur. Bukan berarti hidup selalu mudah, tapi kita bisa memilih untuk melihat hal-hal kecil yang tetap indah. Secangkir teh hangat di pagi hari, sinar matahari yang masuk melalui jendela, atau tawa cucu di ujung telepon. Coba luangkan waktu setiap hari untuk mencatat 3 hal yang Anda syukuri. Sederhana, tapi berdampak besar. Rasa syukur adalah jendela yang membuka cahaya, bahkan di hari yang kelabu. Selain itu, refleksi diri adalah teman setia dalam perjalanan ini. Alih-alih terjebak dalam penyesalan, kita bisa memilih untuk menghargai betapa jauhnya kita telah melangkah. Dalam keheningan pagi atau di senja yang tenang, izinkan diri Anda duduk sejenak, bernapas, merenung, dan bertanya, apa yang benar-benar penting bagi saya hari ini? Dan jangan lupakan kekuatan dari memberi kebaikan kecil, menanyakan kabar seseorang, mendengarkan dengan tulus, berbagi pengalaman hidup, bisa menjadi percikan terang dalam hari seseorang. Madan almost burning smoothly. Itu juga menyadat ikut turapmu bagi hati kita sendiri. Anda mungkin tidak sadar, tapi pengalaman dan kebijaksanaan Anda adalah harta yang tak ternilai. Jangan ragu untuk membagikannya. Menua bukanlah akhir dari cerita. Ini adalah babak baru penuh peluang, pemahaman yang lebih dalam, dan kesempatan untuk hidup lebih autentik. Setiap hari adalah hadiah, dan Anda memiliki kuasa untuk memilih apakah hari ini akan menjadi hari yang biasa atau hari yang bermakna. Mulailah dari yang kecil. Ucapkan terima kasih. Duduk sejenak dalam keheningan. Kirim pesan kepada seseorang, pelajari satu hal baru. Bantu orang lain meskipun hanya dengan senyum. Ingatlah, meskipun dunia berubah dan usia bertambah, Anda tetap punya kekuatan untuk memilih hidup yang utuh. Bergerak, terhubung, bersyukur, memberi, dan mencintai diri sendiri bukanlah hal kecil. Itulah fondasi dari hari-hari yang bermakna. Jika video ini menyentuh Anda, jangan lupa subscribe ke Bisa Kok untuk konten jujur dan hangat setiap minggunya. Karena Anda tidak pernah benar-benar sendiri.